Teman baru, rasanya waktu cepat sekali berlalu, baru saja Dr. Mi yang mengisi materi kini sudah selesai. Su Yin segera menata bukunya kembali ke dalam tas. Su Yin, apa kau berangkat sendirian ketika berangkat? Tiba-tiba saja Mi yang menghampiri Su Yin yang masih duduk di kursinya. Jae Hua sudah pergi terlebih dahulu karena harus segera pergi bekerja ke hotel. Keadaan ruangan juga sudah sepi. Su Yin merasa heran dengan pertanyaan Dr. Mi Yang. Haruskah menanyakan hal yang tidak penting itu? Atau memang ada informasi yang ingin diketahuinya? Aku berangkat sendirian, sahut Su Yin seraya tersenyum tipis. Sayang sekali, aku pikir kau bersama suamimu, ujar Mi Yang dengan wajah yang terlihat senang. Baiklah, aku pergi terlebih dahulu, ujar Mi Yang. Lantas melangkahkan kakinya keluar. Bilang saja jika kau ingin menanyakan tentang suamiku, gerutu Su Yin sambil berdecak kesal. Ia baru menyadari jika sepertinya Mi Yang masih ada perasaan kepada Dae Hyun. Su Yin segera bangkit kemudian keluar dari kelas. Ia menghela nafas panjang mengingat harus kembali ke rumah. Tadi pagi memang sengaja tidak membawa ponselnya, agar Dae Hyun kesusahan untuk mencarinya. Sehingga jika ditanya, Su Yin akan beralasan jika lupa membawa ponselnya. Sekarang sudah lewat tengah hari. Su Yin baru ingat jika harus segera makan agar asam lambungnya tidak kambuh. Jika Dae Hyun tahu pasti akan mengomel dan tidak diizinkan keluar. Hari ini saja Su Yin tidak yakin jika dirinya akan terbebas dari masalah. Su Yin mengedarkan pandangannya mencari jalan menuju ke kantin. Ia masih baru sehingga tidak terlalu paham dengan area kampus itu karena lokasinya sangat luas. Su Yin terus melangkahkan kakinya ketika melihat ada tanda panah yang sepertinya menuju arah kantin. Dengan langkah cepat Su Yin ke kantin kemudian setelah itu barulah pulang. Ia butuh mengisi perutnya sebelum pulang. Su Yin, apa yang kau lakukan di sini? Cibir Lisa dengan sorot mata tidak suka. Su Yin yang sedang melangkah sontak terkejut ketika mendengar ucapan Lisa karena sangat tiba-tiba. Ia berhenti kemudian menoleh sebentar. Bukan urusanmu, sahut Su Yin dengan nada datar lalu kembali melangkahkan kakinya. Baginya tidak ada waktu untuk berdebat dengan Lisa. Entah salah apa Su Yin di masa lalu sehingga Lisa sangat membencinya. Ketika bertemu selalu saja kalimat cibiran selalu keluar dari bibirnya. Su Yin, apa kau yakin jika memiliki uang untuk makan di kantin ini? Asalkan kau tahu saja jika di sini itu menunya sangat mahal, tukas Lisa. Kedua tangannya terlipat di tangan kemudian ia berjalan di depan Su Yin untuk menghentikan langkahnya. Lisa mengitari Su Yin hingga beberapa kali. Su Yin berusaha tetap tenang dan tidak terpengaruh. Namun nafsu makannya kini sudah hilang karena ucapan Lisa. Mungkin di matanya, ia memang gadis miskin yang tidak berarti apa-apa. Su Yin, kemarilah, panggil Hyorin sambil melambaikan tangannya ke arah Su Yin. Ia tampak sedang berkumpul bersama teman-teman yang lain mengitari meja di kantin. Su Yin membalas dengan melambaikan tangannya, karena merasa tidak enak hati jika bersikap cuek. Menyebalkan, umpat Lisa karena sahabatnya kini benar-benar meninggalkannya. Ia pikir tadi pagi, Hyorin hanya berpura-pura tapi nyatanya sampai sekarang tidak menyapa meskipun tidak ada Su Yin bersama mereka. Lisa, aku masuk dulu, ujar Su Yin. Tanpa pikir panjang melangkahkan kakinya masuk ke kantin menghampiri Hyorin dengan temannya. Mereka tampak senang ketika melihat Su Yin datang. Hai, kenalkan namaku Yuna, ujar salah seorang yang duduk bersama dengan Hyorin. Su Yin, kau kuliah di sini juga, ujar seorang gadis yang ternyata adalah Mina. Sungguh ia merasa senang bisa bertemu kembali dengan Su Yin setelah kejadian tidak mengenakan waktu itu. Mina, kenapa kau tidak cerita jika kuliah di sini juga, ujar Su Yin tersenyum bahagia. Ia merasa lebih terkejut dengan melihat Mina. Aku baru saja masuk kuliah lagi setelah aku berhenti, ujar Mina sembari meringis. Kalian saling kenal, Hyorin menautkan kedua alisnya sambil memandang Su Yin dan Mina secara bergantian. Kami pernah bertemu beberapa kali, sahut Su Yin sambil menghempaskan bokongnya di kursi. Ternyata mendapatkan teman baru tidak sesulit yang dibayangkannya. Lisa hendak mengikuti Su Yin masuk ke dalam kantin tapi mengurungkan niatnya. Sepertinya dirinya akan terancam jika ikut masuk bersama mereka. Menyadari jika sekarang tidak ada yang memijaknya, Lisa memilih pergi dengan perasaan marah yang seharian ini terus menghujam hatinya. Su Yin merasa sangat senang karena sudah mendapatkan beberapa teman baru. Meskipun di dalam benaknya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa tiba-tiba saja Hyorin berubah mendadak? Itulah yang sedang dipikirkan olehnya. Su Yin, bagaimana kuliah di sini? Apa menyenangkan? Tanya Mina agar Su Yin memberikan opininya. Tentu saja, siapa yang tidak senang kuliah di tempat ini? Tukas Su Yin dengan malu-malu. Seandainya saja aku tahu jika kau mendaftar ke sini, pastilah aku akan datang ketika pesta penerimaan mahasiswa, tukas Mina. Tenanglah, Jisang sudah memberikan bunga padanya, timpal Hyorin sambil terkekeh. Tak ada rasa marah di hatinya. Kau tidak marah pada Jisang? Tanya Yunah dengan alis yang saling bertautan. Untuk apa aku marah? Itu hanyalah sebuah bunga sehingga tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula aku mendengar kabar jika Su Yin mendapatkan bunga satu mobil.
Sudah pasti Suyin memiliki pria yang spesial, tukas Hyorin seraya tertawarnya. Suyin, katakan siapa pria itu. Aku juga ingin mendapatkannya. Aku yakin dia adalah pria yang sangat romantis, timpal Yuna. Cepat, kenalkan juga kepada kami, ujar Mina. Itu hanyalah seseorang yang salah mengirimkan bunga, ucap Suyin dengan wajah memerah dan mengulum senyum. Ada rasa bangga ketika ada yang merasa iri kepadanya. Itu semua berkat Daehyun. Aku yakin pria itu sangatlah manis, goda Hyorin. Sudah jangan menceritakannya, aku kesini karena lapar dan ingin makan, ujar Suyin agar mereka mengakhiri pembicaraan itu. Karena ia merasa takut jika sampai keceplosan. Dirinya belum siap jika semua orang tahu mengenai statusnya yang sudah menikah. Baiklah, aku lupa, tukas Hyorin. Mereka terus mengobrol dan tertawa di sela menikmati makanan yang telah mereka pesan. Tadinya Suyin sempat khawatir jika tidak akan pernah mendapatkan teman selain Jaehua. Namun ternyata itu semua sangat jauh dari perkiraannya. Setelah selesai makan, Suyin segera berpamitan terlebih dahulu karena harus segera kembali ke rumah sebelumnya Daehyun mengetahui jika dirinya kabur. Baru saja keluar dari gerbang, langkah Suyin terhenti. Ia melihat mobil yang terparkir tidak jauh dari tempatnya berpijak. Mobil itu tidaklah asing baginya. Bab 357 menunggunya. Suyin masih berdiri di tempatnya. Antara ingin berbalik atau terus melangkah. Tak mungkin berbalik ke dalam karena dirinya sudah ingin pulang, takut semua orang di villa mencemaskannya. Semoga saja kedatangannya kemari bukan untuk mencariku. Gumam Suyin sambil memandang pria itu yang berdiri bersandar di mobilnya dengan posisi menghadap ke arah lain. Suyin menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke seberang jalan, ke tempat untuk menunggu taksi. Kim Soo-hyun membuka kacamata yang bertengger di matanya. Sejak tadi memang sengaja menunggu Suyin di depan pintu gerbang. Berharap bisa bertemu dengan Suyin. Namun sayang sekali, jika sepertinya Suyin tidak melihatnya. Buktinya Suyin justru menyeberang ke sisi jalan hendak menunggu taksi. Beruntung ia membalikkan tubuhnya sehingga bisa melihatnya. Suyin, seru Kim Soo-hyun sambil melambaikan tangannya. Aduh, kenapa dia harus melihatku? Gumam Suyin, masih tetap pada posisinya, pura-pura tidak melihat Kim Soo-hyun. Suyin takut jika suaminya tahu pasti akan marah berkali-kali lipat. Kim Soo-hyun akhirnya melangkah melewati zebra cross untuk menghampiri Suyin. Kini kondisinya sudah pulih seperti sedia kala meskipun harus pergi ke dokter juga untuk memeriksa lebih lanjut keadaannya. Suyin mau tak mau memasang wajah terkejut saat melihat Kim Soo-hyun sudah berada di dekatnya. Kim Soo-hyun, ucap Suyin dengan terbata. Kebiasaannya memanggil dengan sebutan nama tuan membuatnya sedikit tidak nyaman jika hanya memanggil nama secara langsung. Suyin, aku menunggumu sejak tadi tapi kau justru tidak memperhatikanku, ucap Kim Soo-hyun pura-pura kesal. Maaf, aku tadi terburu-buru sehingga tidak melihatmu ada di sini, terang Suyin seraya tersenyum tipis. Sekarang ayo kuantarkan kau pulang, tukas Kim Soo-hyun. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri, tolak Suyin dengan cepat. Jangan merasa sungkan, aku kemari memang untuk menjemputmu. Tak ingin ada penolakan lagi, Kim Soo-hyun lantas menarik tangan Suyin pelan untuk mengikuti langkahnya. Suyin hanya bisa pasrah. Ia merutuki nasibnya yang selalu saja dikelilingi pria pemaksa yang tidak mengerti dengan penolakannya meski sudah berusaha keras. Semoga saja setelah ini tidak akan mendapatkan masalah yang berbuntut panjang. Ia khawatir jika Daehyun tahu dirinya kabur pasti akan sangat marah. Kim Soo-hyun membukakan pintu penumpang depan, lalu mendorong pelan tubuh Suyin agar segera masuk ke dalam. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah jauh lebih baik? Tanya Suyin. Tubuhku semakin ingin cepat pulih karena ingin segera bertemu denganmu, sahut Kim Soo-hyun dengan senyum mengembang di wajahnya. Suyin memijat pelipisnya, tidak ingin menanggapi ucapan adik iparnya. Dari mana kau tahu jika aku berada di kampus? Tadi aku berangkat ke hotel, lalu menanyakan keberadaanmu kepada kakak. Lalu, apa yang Tuan Daehyun katakan? Tanya Suyin penasaran. Dia mengatakan jika kau tidak berangkat karena beberapa hari ini sibuk dengan kuliahmu sehingga aku bergegas datang kemari, ungkap Kim Soo-hyun. Kini mobil sudah melaju menyusuri jalanan Seoul meski arah tujuan belum pasti. Yang jelas hari ini Kim Soo-hyun ingin menghabiskan waktu bersama Suyin. Is sudah merindukannya sejak ibunya bercerita jika berbelanja dengan Suyin. Apa Daehyun tahu jika hari ini aku bersikeras ingin berangkat ke kampus, batin Suyin. Berharap semoga saja tidak akan mendapatkan masalah karena tidak pamit. Tujuannya juga baik karena dirinya tidak ingin tertinggal mata kuliah. Ini saja beberapa hari tidak berangkat tugasnya sudah menumpuk. Kenapa diam saja? Kim Soo-hyun membuyarkan lamunan Suyin yang tampak tengah termenung. Ah, tidak apa-apa. Aku memang beberapa hari ini banyak tugas, sahut Suyin dengan terbata. Hari ini mari kita menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang. Ini adalah hari pertama aku keluar rumah setelah cukup lama istirahat. Aku ingin kau menemaniku pergi jalan-jalan, terang Kim Soo-hyun. Mengungkapkan tujuannya menjemput Suyin. Tapi, sanggah Suyin. Suyin, aku mohon jangan menolaknya lagi. Aku ingin kita pergi mengelilingi kota Seoul, tukas Kim Soo-hyun tegas.
Tidak ingin penolakan dari Su Yin. Tapi, aku tidak ada waktu untuk pergi bermain-main, tolak Su Yin. Memangnya kau mau kemana? Aku akan dengan senang hati mengantarkanmu, tukas Kim Su-hyun. Wajah tampannya semakin terlihat mengembang ketika mengetahui Su Yin sibuk. Barangkali bisa membantunya. Su Yin berusaha memutar otak untuk mencari alasan. Jika mengatakan akan pulang, pasti Kim Su-hyun akan mengikutinya. Itu tidak boleh terjadi. Katakanlah, kemanapun kau pergi aku akan mengantarmu, ujar Kim Su-hyun. Aku ingin belajar ilmu bela diri, tukas Su Yin, lalu menutupi mulutnya dengan tangan. Ia merasa sudah salah bicara tapi hanya itulah yang terlintas dalam benaknya. Benarkah? Apa kau sudah tahu akan belajar di mana? Tanya Kim Su-hyun yang cukup tertarik dengan keinginan Su Yin. Aku belum tahu, sahut Su Yin lesu. Pandangannya menerawang teringat jika Daehyun tidak mengizinkan padahal itu sangat penting baginya. Setidaknya dia harus bisa menjaga diri sendiri di saat nanti ada sesuatu yang mendesak. Apa kau mau jika aku mencarikan guru untukmu? Ujar Kim Su-hyun. Apakah kau memiliki kenalan? Wajah Su Yin terlihat ceria mendengar penuturan pria itu. Aku mempunyai seorang guru bela diri. Jika kau berminat aku akan mengantarkanmu ke sana, tukas Kim Su-hyun yang sangat mendukung dengan keinginan Su Yin. Baginya seorang wanita juga perlu belajar bela diri meskipun hanya dasarnya saja. Benarkah? Aku mau kalau begitu. Wajah Su Yin sangat bersinar kali ini. Biarlah untuk urusan Daehyun, nanti dirinya akan mengurus jika sudah sampai di rumah saja. Sekarang yang terpenting niatnya akan segera terwujud. Su Yin tidak ingin jadi gadis yang lemah dan tidak bisa berbuat apapun meski hanya sekedar untuk menjaga dirinya. Daehyun sudah berniat akan menyediakan pengawal untuk Su Yin. Tapi itu membuatnya tidak nyaman. Mengingat statusnya yang biasa saja, orang pasti akan heran dan merasa aneh dengannya. Bukankah sudah kukatakan, jika aku akan menuruti kemauanmu. Selagi itu baik dan membuat kita selalu bersama, dengan senang hati aku akan melakukannya, ujar Kim Su-hyun. Apa tempatnya jauh? Tanya Su Yin untuk memastikan jika pulang ke rumah jangan sampai gelap. Tidak terlalu jauh, sekalian juga aku ingin berlatih kembali untuk mengembalikan otot-otot tubuhku yang sudah lama tidak terlatih. Aku sudah tidak sabar, ujar Su Yin. Bibirnya benar-benar mereka seperti bunga yang mekar di pagi hari. Terlihat sangat segar dan menyenangkan untuk dipandang. Kim Su-hyun senang melihatnya bisa tersenyum. Tidak sia-sia tadi menunggu di depan kampus selama hampir 1 jam. Bab 358 menaiki anak tangga. Hampir butuh waktu 1 jam perjalanan untuk sampai kawasan Inwangsan Mountain. Sepanjang perjalanan Su Yin terus berbinar, melupakan masalah yang akan didapatkan karena telah melanggar larangan dari suaminya. Ia ingin sekali mencoba bela diri yang ditunjukkan oleh Kim Su-hyun. Tempatnya agak jauh sehingga kita harus berjalan kaki untuk sampai di atas. Kim Su-hyun ragu dengan kemampuan Su Yin untuk mendaki anak tangga yang jumlahnya ratusan. Tidak seharusnya tadi mengajaknya ke sana. Tapi melihatnya yang tampak bersemangat membuatnya tidak tega. Tidak masalah, aku pasti bisa menaikinya, tukas Su Yin dengan sangat yakin dengan kemampuannya. Su Yin keluar dari mobil terlebih dahulu karena sudah tidak sabar. Ingin menikmati indahnya pepohonan hijau sejauh mata memandang. Inwangsan Mountain adalah gunung dengan ketinggian 338 meter. Dulu Kim Su-hyun diungsikan ke sana ketika orang tuanya tak mampu lagi mengurus akibat kenakalannya yang sulit untuk disembuhkan. Kim Su-hyun di sana selama beberapa bulan saat masih sekolah menengah. Dari mana kau tahu tempat ini? Tanya Su Yin, penasaran orang kaya seperti Kim Su-hyun tahu tempat yang tersembunyi di balik gunung. Dulu ayah dan ibuku yang membawaku ke tempat ini, sahut Kim Su-hyun meringis. Ada rasa malu ketika ingin melanjutkan ceritanya. Kenapa? Su Yin mengerutkan kening hingga kedua alisnya saling bertautan. Ketika masih sekolah aku sangat susah diatur dan kelakuanku sangat buruk, ujar Kim Su-hyun dengan malu-malu. Benarkah? Sungguh tidak bisa dipercaya jika kau dulu anak yang tidak bisa diatur. Su Yin terkekeh geli mendengar cerita Kim Su-hyun. Dulu aku juga mengganti namaku sendiri dengan Kim. Dengan alasan tidak menyukainya dan tidak keren, ujar Kim Su-hyun yang ikut tertawa bersama Su Yin. Sangat menyenangkan bisa tertawa bersama dengan orang yang kita cintai. Pantas saja namamu berbeda dengan Tuan Daehyun. Kupikir orang tua kalian sengaja memberi nama berbeda, tukas Su Yin. Aku dulu memang sangat buruk dan suka berantem hampir setiap hari. Orang tuaku tidak tahan lalu membawaku kemari. Su Yin menggelengkan kepalanya, tidak dapat dipercaya di balik sikap Kim Su-hyun yang sangat ramah dan bersahabat ternyata menyimpan masa lalu yang kelam. Sudahlah, sebaiknya kita segera naik. Kau bilang jangan pulang terlalu malam, ucap Kim Su-hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya. Mereka segera menaiki satu persatu anak tangga yang terbuat dari batu. Tangga itu hanya bisa dinaiki satu orang karena sangat sempit dan tidak ada pengaman pada kedua sisinya. Salah berpijak sedikit saja mereka akan terjatuh. Kim Su-hyun meminta Su Yin untuk berjalan di depan, karena jika dirinya yang di depan takut Su Yin letih, pria itu tidak mengetahuinya. Baru separuh perjalanan saja, kaki Su Yin sudah terasa lemas. Tapi sebisa mungkin ditahan. Ia tidak ingin membuat Kim Su-hyun khawatir. Apa kau lelah? Jika lelah,
Naiklah di punggungku, tukas Kim Soo-hyun dengan khawatir ketika melihat peluh keringat yang sudah membasahi wajah Suyin. Berulang kali Suyin menyeka keringatnya dengan punggung tangan. Keadaan yang sudah siang ditambah dengan cuaca yang panas membuat tenggorokannya terasa kering. Tidak, aku hanya butuh minum saja, ujar Suyin dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata untuk sampai ke puncak membutuhkan perjuangan. Kim Soo-hyun lantas membuka tutup botol mineral, lalu menyodorkannya kepada Suyin. Terima kasih, ucap Suyin. Lalu menenggak air minum hingga habis setengah botol. Ia benar-benar kehausan saat ini. Jika lelah sebaiknya istirahat. Atau kau bisa naik ke punggungku. Menggendong Suyin adalah cara terbaik agar mereka cepat sampai dan Suyin tidak kelelahan. Tidak perlu, aku masih sanggup berjalan sendiri, tolak Suyin dengan cepat. Dirinya berniat tidak akan dekat-dekat dengan Kim Soo-hyun. Hati dan tubuhnya sudah milik Dae-hyun seorang. Suyin mempercepat langkahnya menaiki tangga, memberikan jarak di antara mereka hingga beberapa anak tangga. Setengah jam mereka berjalan, akhirnya mereka sudah sampai di puncak. Tempatnya sangat datar dengan pemandangan indah. Di sana kita bisa melihat kota Seoul dengan gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Suyin pikir di puncak tempatnya akan tidak beraturan. Tapi jauh berbeda dari bayangannya. Suyin berteriak sambil merentangkan kedua tangannya untuk melepaskan penat. Rasa lelah di kakinya tergantikan dengan pemandangan indah yang sangat menakjubkan. Kim Soo-hyun mengulum senyum melihat Suyin memutar tubuhnya beberapa kali. Rambutnya yang panjang berterbangan ditiup angin pegunungan. Wajahnya yang sangat cantik semakin tampak bersinar. Kim Soo-hyun membiarkan Suyin berada di luar karena sedang menikmati pemandangan alam sekitar. Ia lantas berjalan terlebih dahulu menuju pintu gerbang. Di sana ada dua orang yang bertugas menjaga gerbang. Aku ingin bertemu dengan guruku, ujar Kim Soo-hyun. Kedua penjaga pintu gerbang saling berpandangan satu sama lain. Mereka tidak mengenal wajah Kim Soo-hyun karena sudah lama tidak melihatnya. Aku Kim Soo-hyun, Guru Chon pasti akan mengenalku, tukas Kim Soo-hyun. Apa kau Kim Soo-hyun putra dari Tuan Park Ji-hun? Salah satu di antara mereka memastikan tebakannya agar tidak salah. Benar sekali, sahut Kim Soo-hyun. Ternyata kau yang dulu ketika datang pertama kali kemari selalu membuat ulah. Ujar penjaga yang satunya lagi. Kim Soo-hyun hanya tersenyum meringis sambil menggaruk kepalanya bagian belakang. Dulu di sini Kim Soo-hyun juga terkenal sebagai murid yang badung. Silahkan masuk, Guru Chon ada di dalam. Sudah lama sepertinya aku tidak melihatmu berkunjung kemari, ujar sang penjaga. Aku memang agak sibuk beberapa bulan ini, sahut Kim Soo-hyun. Aku titip gadis itu agar kalian memperhatikannya. Jika dia menanyakan keberadaanku, bawa dia ke dalam, pesan Kim Soo-hyun kepada penjaga sambil menunjuk keberadaan Suyin. Baiklah, kau tidak perlu cemas. Serahkan semuanya kepada kami. Kim Soo-hyun memandang ke arah Suyin yang sedang duduk di tanah di bawah pohon. Setelah memastikannya baik-baik saja, ia segera melangkahkan kakinya ke dalam. Tempat itu adalah seperti sebuah padepokan dengan gaya rumah masih tradisional. Tidak ada yang berubah dari tempat itu sejak dulu. Kim Soo-hyun terus melangkah sambil melihat-lihat sekeliling padepokan. Ternyata di tempat yang biasa untuk latihan terdengar suara orang yang sedang berlatih. Kim Soo-hyun mengintip dari sela-sela pagar. Ternyata sekarang banyak yang berlatih di tempat itu. Apa yang kau lakukan di sini? Kim Soo-hyun terlonjak kaget ketika mendengar suara yang begitu seram terdengar di telinganya. Dengan memegang dadanya, Kim Soo-hyun segera menoleh. Guru Chon, ucap Kim Soo-hyun, lalu membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat. Bab 359 wanita dilarang masuk. Guru Chon mengerutkan keningnya sambil mengamati wajah Kim Soo-hyun dengan seksama. Maklum saja jika pria tegap dan berotot itu tidak terlalu mengenalinya karena memang mereka sudah tidak bertemu beberapa tahun. Bahkan seingat Kim Soo-hyun dahulu rambut Guru Chon masih hitam. Berbeda dengan sekarang yang sudah tampak memutih. Guru Chon, apa guru tidak mengenalku? Kim Soo-hyun memandang wajah Guru Chon yang sudah berkerut termakan usia. Begitu banyak yang aku temui di dunia ini. Katakan ada perlu apa kedatanganmu kemari? Kenapa harus mengintip orang berlatih? Apakah kau mata-mata dari perguruan lain? Tukas Chon Ho Jin secara bertubi-tubi dengan banyak pertanyaan yang langsung dilontarkan. Guru Chon, aku Kim Soo-hyun. Aku dulu adalah salah satu murid perguruan ini. Apa guru tidak mengingatku? Kim Soo-hyun meringis mencoba mengingatkan tentangnya sedikit. Guru Chon tampak berpikir sambil mengingat-ingat. Aku ingat. Apa kau Kim Soo-hyun yang dulu susah diatur itu? Tebak Chon Ho Jin. Benar, guru, sahut Kim Soo-hyun dengan malu-malu. Chon Ho Jin menepuk pundak Kim Soo-hyun dengan cukup keras. Hingga Kim Soo-hyun merasakan jika pundaknya terasa hampir patah. Aduh, erang Kim Soo-hyun ketika Chon Ho Jin menepuk pundaknya sekali lagi. Kenapa kau begitu lemah sekali? Bukankah dulu kau anak yang kuat dan sangat pemberani? Goda Chon Ho Jin sembari terkekeh. Guru, jangan mengungkit hal itu lagi, ujar Kim Soo-hyun seraya mengusap pundaknya. Ayo masuk ke dalam, ajak Chon Ho Jin dengan ramah. Lalu berjalan mendahului Kim Soo-hyun untuk mengajaknya untuk masuk. Chon Ho Jin adalah seorang guru bela diri Taekyon.
Jika pertama datang kemari ia akan terlihat sangat menyeramkan, namun jika sudah lama, ia sebenarnya seorang pria yang ramah dan mudah diajak ngobrol. Kim Soo-hyun mengikuti gurunya masuk kemudian duduk bersila di depannya. Katakan, ada apa datang kemari? Apa kau berniat ingin kembali lagi ke sini atau karena ada sesuatu hal lain? Tanya Chon Ho Jin secara terus terang dan tanpa basa-basi. Aku baru saja kecelakaan dan sebulan lebih aku tidak bisa berjalan. Aku ingin berlatih lagi untuk melatih kekuatanku, sahut Kim Soo-hyun. Benarkah? Lalu, siapa gadis yang kau bawa? Chon Ho Jin menyipitkan matanya, mencium sesuatu yang mencurigakan. Dia, Kim Soo-hyun bingung harus menjawabnya. Terlalu sulit mengatakan siapa Su Yin untuk dirinya. Karena belum ada jawaban yang pasti tentang perasaannya terhadap Su Yin. Hubungan mereka saat ini seperti di atas awan. Sulit untuk diartikan. Aku tahu jika dia adalah gadis yang kau suka. Namun berhati-hatilah, jangan terlalu memaksakan kehendakmu padanya, tukas Chon Ho Jin. Dia adalah seorang guru, sehingga wajar mengetahui sesuatu yang orang tidak ketahui. Ternyata guru bisa menebaknya dengan benar, ucap Kim Soo-hyun. Apakah kau tidak ingat jika perguruan ini hanya boleh diikuti oleh pria? Keberadaan wanita di sini hanya akan memecahkan konsentrasi belajar, tukas Chon Jo Jin. Menatap dalam-dalam bola mata Kim Soo-hyun. Maafkan aku, guru, aku sungguh lupa akan hal itu, terang Kim Soo-hyun sambil memijat pelipisnya. Ia terlalu senang sehingga tanpa pikir panjang mengajak Su Yin ke sana. Apa kau ingat sangki apa jika membawa gadis datang ke tempat ini? Chon Jo Jon mengingatkan Kim Soo-hyun tentang larangan yang harus dipatuhi oleh semua murid di sana. Kim Soo-hyun diam tertunduk sambil terus berpikir bagaimana caranya agar Su Yin diizinkan masuk. Tak mungkin mengajaknya kembali tanpa berlatih sedikitpun. Saya mohon izinkan dia masuk, guru. Kali ini saja, aku tidak sanggup jika harus mengatakan dia tidak boleh masuk, ujar Kim Soo-hyun tertunduk dengan penuh harap bisa membujuk gurunya. Bukankah sudah kukatakan jika aku tidak menerima murid wanita, ujar guru Chon dengan tegas. Kasihan dia, guru. Dia sudah datang jauh-jauh ke perguruan ini. Hanya kali ini saja, aku berjanji tidak akan mengajaknya ke tempat ini lagi, bujuk Kim Soo-hyun tanpa pantang menyerah. Itu tidak bisa dilanggar anak muda. Jika memang kau ingin berlatih kembali di perguruan ini, itu tidak masalah. Tempat ini akan selalu terbuka lebar untukmu, tukas guru Chon sembari menghela nafas panjang. Ia menerawang jauh ke belakang, alasan kenapa wanita tidak diperbolehkan masuk lagi. Sebenarnya dulu perguruan itu terbuka untuk siapapun. Wanita atau pria boleh masuk tanpa terkecuali. Hingga pada suatu hari ada salah seorang murid pria diam-diam menjalin hubungan dengan seorang murid wanita. Di perguruan itu memang tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan alasan harus fokus dengan latihan mereka. Pasangan itu ketahuan oleh para murid di sana. Membuat perguruan itu heboh tidak terkendali. Saat pasangan itu dihukum tidak boleh bertemu, ternyata mereka tetap bersikeras untuk bertemu meski secara sembunyi-sembunyi. Pada suatu malam mereka bertemu diam-diam di dekat bibir tebing yang curam. Ada beberapa yang memang sengaja mengikuti mereka karena merasa curiga. Kejadian naas itu tak dapat terhindarkan. Pasangan kekasih itu memutuskan terjun ke lembah yang curam karena tidak mau dibawa kembali ke perguruan. Keduanya ditemukan sudah tewas keesokan harinya. Sejak saat itu perguruan Taekyon yang dipimpin guru Chon memutuskan untuk tidak menerima murid wanita. Itu semua dilakukan demi kebaikan bersama. Guru, Kim Soo-hyun menggoyangkan lengan guru Chon yang termenung. Ia tahu jika gurunya pasti sedang memikirkan kejadian di masa lalu. Meskipun Kim Soo-hyun tidak tahu kejadian sebenarnya, tapi cerita itu memang sangat tenar. Sebaiknya kau pulang saja jika tidak ingin mendapatkan sanksi. Kau bisa mencarikannya tempat berlatih di tempat lain saja. Sekuat apapun kau berusaha itu tidak akan mengubah apapun, terang guru Chon. Aku rela jika harus diberi sanksi. Tapi aku mohon kali ini saja, guru mau menuruti permintaanku. Aku tidak tega jika harus mematahkan semangatnya. Dia sudah berusaha keras untuk datang kemari, ujar Kim Soo-hyun lirih. Maaf aku tidak bisa, namun jika kau ingin berlatih aku akan melatihmu sekarang juga, tukas guru Chon. Kim Soo-hyun menghela nafas panjang. Mana mungkin dirinya tetap di dalam, sedangkan Su Yin masih berada di luar. Berlatih pun tidak akan bisa berkonsentrasi. Jika memang tidak bisa, sebaiknya aku pergi sekarang, pamit Kim Soo-hyun seraya bangkit berdiri. Sepertinya percuma saja membujuk gurunya. Guru Chon adalah sosok pria yang tegas dan tidak akan pernah melanggar peraturan yang sudah dibuat olehnya. Guru Chon menganggukkan kepalanya, membiarkan Kim Soo-hyun perlahan meninggalkan ruangan itu. Sebenarnya ia tidak tega, mengingat perjalanan mereka cukup membutuhkan tenaga banyak untuk sampai ke tempat itu. Tapi kejadian masa lalu membuatnya trauma. Bab 360 Hukuman Aneh. Kim Soo-hyun segera keluar melewati gerbang menemui Su Yin yang masih duduk di tempatnya tadi. Duduknya terlalu ke pinggir tebing yang curam. Tidak ada ketakutan yang terlihat dari raut wajahnya. Su Yin, jangan terlalu ke pinggir karena itu sangat berbahaya, ujar Kim Soo-hyun khawatir karena Su Yin duduk terlalu ke tepi. Bergeser sedikit saja ia akan jatuh ke jurang. Aku akan berhati-hati. Kau tidak perlu khawatir, ujar Su Yin seraya menolehkan wajahnya ke arah Kim Soo-hyun.
Ia segera bangkit berdiri kemudian mengusap celana jeansnya yang kotor terkena tanah. Bagaimana? Apa kau sudah bisa berlatih sekarang juga? Tanya Su Yin yang sudah tidak sabar. Kim Su Hyun menghela nafas panjang dengan ekspresi rumit yang tergambar di wajahnya. Sungguh hatinya tidak tega mengatakan semua itu. Su Yin pasti akan sangat kecewa dengannya. Namun tadi sudah berusaha membujuk Guru Chon meskipun tidak berhasil. Maaf, hari ini tidak bisa. Lain kali saja kita datang, ucap Kim Su Hyun dengan rasa tidak enak hati. Kenapa? Ujar Su Yin yang langsung lemas. Wajahnya langsung berubah murung. Guru Chon sedang sibuk sehingga tidak bisa mengajarkan kita, tukas Kim Su Hyun berbohong. Sayang sekali. Padahal aku sudah bersemangat, ujar Su Yin. Raut wajahnya terlihat sangat kecewa. Tenanglah, lain kali kita bisa datang ke sini lagi ataupun mencari tempat lain lagi, ujar Kim Su Hyun untuk menghibur hati Su Yin. Su Yin kecewa dan menyesal sudah datang dan menghabiskan waktu yang cukup banyak tapi tidak mendapatkan apapun yang diinginkan. Jika tahu akan terjadi hal seperti ini, pasti Su Yin tidak akan melanggar. Mungkin itu akibatnya karena tidak sabaran dan tidak menuruti perkataan suaminya. Sudah, jangan bersedih. Aku janji besok kita akan mencari guru lagi, ujar Kim Su Hyun. Sungguh pedih hatinya melihat Su Yin yang sekarang tidak bersemangat. Su Yin menganggukkan kepalanya lemah dengan kaki yang terasa pegal. Ketika sesuatu yang diinginkannya tidak tercapai barulah Su Yin merasa tubuhnya sangat lemas. Tunggu, sergah Guru Chon yang saat ini sudah berada di pintu gerbang. Kim Su Hyun dan Su Yin menoleh secara bersamaan ke belakang. Mereka saling berpandangan beberapa saat. Kim Su Hyun, bawa gadis itu masuk terlebih dahulu, perintah Guru Chon. Wajah Kim Su Hyun langsung berbinar karena sepertinya mendapatkan sinyal baik dari gurunya. Kim Su Hyun, siapa dia? Tanya Su Yin. Dia adalah Guru Chon, ujar Kim Su Hyun. Guru Chon, kenalkan namaku Su Yin. Su Yin segera membungkukkan tubuhnya untuk memberikan salam hormat. Guru Chon hanya menganggukkan kepalanya dengan ekspresi datar. Tanpa pikir panjang dan bertanya kepada gurunya, Kim Su Hyun lantas membawa Su Yin untuk masuk. Mengikuti langkah Guru Chon di belakangnya. Ternyata Guru Chon membawa mereka bukan ke tempat latihan, melainkan ke tempat yang berada di bagian samping padepokan. Tempat yang jarang sekali para murid ke sana. Tadinya Guru Chon ingin membiarkan mereka pergi, tapi melihat Su Yin membuatnya tidak tega. Merasa kasihan karena sudah jauh datang ke sana tapi tidak menyuruhnya masuk. Sebelum berlatih, ganti pakaian kalian terlebih dahulu, perintah Guru Chon dengan kedua tangan terlipat di dada. Apakah kami bisa berlatih, Guru? Su Yin menautkan kedua alisnya. Pasalnya Kim Su Hyun tadi mengatakan jika tidak bisa karena gurunya sibuk. Untuk hari ini saja, sahut Guru Chon dengan datar. Terima kasih, Guru. Su Yin tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya kali ini. Bibirnya terlukis seulas senyum yang sangat manis. Tidak lama kemudian seorang pelayan wanita datang membawakan pakaian dan nampan yang berisi 2 gelas minuman untuk Su Yin dan Kim Su Hyun. Meskipun tidak menerima murid wanita tapi bukan berarti tidak ada wanita di perguruan itu. Para pelayan tetaplah seorang wanita tapi kebanyakan usia mereka tak lagi muda. Dengan patuh, Su Yin segera mengganti pakaiannya dengan baju seragam Taekyon. Ukurannya jauh lebih longgar agar tidak membatasi pergerakan. Minumlah terlebih dahulu, tukas Guru Chon. Dengan patuh dan tanpa membantah Su Yin lantas mengambil 1 gelas. Berpikir jika itu adalah minuman untuk menyambut tamu yang datang. Arg, seru Su Yin sambil memegangi lehernya. Baru saja 1 tegukan, Su Yin sudah merasakan tenggorokannya tercekat. Ternyata minuman itu teramat pahit. Ini minuman apa, Guru? Tanya Su Yin sambil mengerjapkan matanya. Ia bergidik merasakan minuman itu yang langsung menyebar di seluruh mulut hingga tenggorokan. Kim Su Hyun yang di sampingnya hanya meringis melihat raut wajah Su Yin. Tadi lupa mengatakan, sebelum berlatih biasanya murid akan diminta untuk minum ramuan khusus yang rasanya memang sangat pahit. Itu adalah ramuan khusus agar setelah berlatih tubuhmu tidak akan terasa sakit, sahut Kim Su Hyun sambil meringis. Apakah aku harus meminum semuanya? Su Yin memandang masam ke arah gelas yang isinya masih hampir penuh di tangannya. Sekarang saja lidahnya sudah terasa hambar. Ia beberapa kali mengecap lidahnya. Itu terserah kau saja, resiko akan diambil oleh masing-masing, tukas Guru Chon datar. Perkataannya terdengar santai namun mengandung perintah di dalamnya. Kim Su Hyun juga meminumnya hingga habis. Ia dulu sudah terbiasa sehingga tidak terlalu masalah dengan rasanya. Apalagi sebelum berlatih dahulu sudah terbiasa meminumnya. Su Yin hanya meminum separuh karena tenggorokannya tak sanggup jika harus menghabiskannya. Kim Su Hyun, kau tidak melupakan hukuman itu, kan? Tanya Guru Chon. Tidak, Guru, sahut Kim Su Hyun. Lantas ia bergegas melangkahkan kakinya menuju sumur yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka berada. Kim Su Hyun melepaskan bajunya hingga tubuhnya yang putih bersih terpancar di bawah sinar matahari. Otot-otot tubuhnya yang kekar terlihat begitu sempurna. Tak ada lemak yang menempel di tubuhnya. Su Yin memalingkan wajahnya ke arah lain, berusaha meneguk salivanya yang terasa pahit ketika melihat tubuh Kim Su Hyun. Namun ada yang mengganjal di hati Su Yin mengenai sangki yang Guru Chon lontarkan.
Kim Soo-hyun ternyata mengambil air dari dalam sumur. Lalu menaruhnya pada kedua tempat yang mirip seperti ember. Setelah penuh, segera memikulnya ke arah dapur. Ia terus melakukannya hingga bolak-balik beberapa kali. Suyin masih terdiam, menimbang-nimbang perasaannya ingin bertanya tapi takut dengan Guru Chon. Apa kau ingin menanyakan sesuatu? Tebak Guru Chon yang bisa membaca pikiran Suyin. Guru, kenapa Kim Soo-hyun diberikan Sangki mengambil air? Tanya Suyin memberanikan diri. Itu karena kesalahannya sudah membawa seorang gadis ke tempat ini. Biarkan saja, sekarang bersiaplah kita akan berlatih, ujar Guru Chon. Mulut Suyin hendak terbuka kembali tapi mengurungkan niatnya. Rasanya terlalu cerewet jika terlalu banyak tanya. Ia berniat menanyakannya kepada Kim Soo-hyun saja. Sebaiknya kau lakukan pemanasan dulu sebelum memulai, perintah Guru Chon. Baik, Guru. Suyin segera menggerakkan tubuhnya. Dengan menggerakkan kaki dan tangan yang diingatnya ketika pemanasan hendak berolahraga. Selanjutnya bab 361 berlatih.